Nah, teman-teman, jadi first rules dari komunitas kripto bagus ini adalah ya Bitcoin tempatkan sebagai portofolio utama dengan proporsi 50%. 50% lainnya adalah koin lainnya. Nah, koin lainnya sudah saya highlight ya. Koin lainnya sudah saya highlight tadi pagi di sudah saya kasih bocoran di WA grup Kripto Bagus. Saya udah pilihin koin-koinnya. Bagi yang belum ikut komunitas kripto saham bagus, ya ikut dulu. Enak aja kalian mau gratis-gratis, saya kasih riset saya, ya. Join dulu di WA grup kripto bagus, biayanya 100.000 per bulan. Teman-teman dapat referensi koin, dapat sinyal koin, dapat trading bareng bersama saya dan cuan bareng yang jelas cuan bareng kita nggak pernah rugi itu kamu cek aja anggotanya kripto bagus itu sudah dari bulan Januari ada nggak yang rungkat saya jamin nggak ada karena saya juga nggak pernah rungkat gitu loh ya masa member saya rungkat kecuali yang member yang bandel-bandel itu ya jadi kalau ngikutin rule saya nggak pernah rungkat itu ada namanya Bu Lition Lition apa Bu Lition Ham ada Pak Haryadi ada Bu Vira ada Bu Dewi macam-macam itu sampai tanya yang komunitas saham bagus sampai japri aja di kripto bagus community sampean rugi nggak udah kayak gitu aja saya yakin nggak ada yang rugi Wong saya juga nggak nggak rugi masa member saya rugi mereka tiap hari malah pamer-pamer cuan ratusan persen ya kan ya kayak Bu Tio kayak Bu Dewi kayak Pak Haryadi dari Pasuruan itu malah pamer-pamer di grup itu untungnya lebih gede daripada saya karena mereka lebih nyalinya berjudi lebih tinggi kan gitu kalau saya kan nggak ada nyali berjudi kalau saya belum confirm ya saya nggak akan masuk tapi teman-teman kan nyali berjudinya tinggi baru saya ceritain sedikit gini langsung masuk jebret ratusan juta kan gitu ya kemudian yang rule yang kedua adalah dana alokasi untuk kripto ini hanya 10% dari total net worth aset yang Anda miliki hari ini. Misalkan nih Anda punya harta nih ya 100 miliar gitu ya. Maka yang Anda harus pakai di saham bagus community itu hanya boleh 10 miliar, 10%-nya ya. Nah, tapi kalau yang nekat-nekat terserah loh ya. Nah, itu tanggung sendiri ya. Kalau saya juga net worth aset saya yang saya taruh di kripto itu cuma 10%. Bahkan kurang dari 10%. Kadang saya cuma masuk pas bagus gitu ya. Jadi saya nggak pernah memaksakan diri. Saya hanya having fun aja di sini. Dan tidak harus masuk setiap hari. Makanya kalau di kripto bagus itu rules number 3-nya itu adalah kita tradingnya seminggu sekali saja. Bukan tiap hari, bukan tiap detik, bukan. Bukan melototi laptop, bukan. Karena kalau kayak gitu nanti Anda rungkat. Ya, kita long position. Ya, ya saham minggu sekali. Makanya di community saham bagus, kripto bagus ini nggak ada live trading kripto itu nggak ada. Buat apa? Buat apa live trading kripto itu buat apa coba? Wong kita bukan mainnya scalping kok, kita mainnya swing kok. Kita memastikan untung tuh saat beli kok. Ya, karena apa? Karena teman-teman di kripto ini nggak ada broker summary, nggak ada AVG, nggak ada kita tahu bandarnya Sopo, ya toh. Kalau kita tidak tahu informasi itu, terus gimana kita mau scalping? Gimana kita bisa mengetahui tekanan beli, tekanan jual, tekanan belinya? Kalau di saham kan kita selalu tekanan beli sama dengan 2 kali dari tekanan jual. Nah ini datanya nggak ada ya. Terus bandarnya siapa, AVG-nya siapa, misalkan BlackRock, AVG berapa, Fidelity berapa,
Itu nggak ada, teman-teman. Nah, terus kita mau mau spekulasi scalping pakai apa? Pakai pakai tebak-tebak buah manggis gitu. Mampus lah kita malah. Ya. Menurut Pak Kiai, mana yang bagus, main kripto atau main di saham, Pak Kiai? Makasih infonya. Dua-duanya bagus dong. Kalau tidak bagus saya dua-duanya kagak main dong kan, ya nggak? Nah, saham 90%. Ya, jadi kalau Anda punya punya 100 juta, 90 jutanya Anda tradingkan atau invest di saham. 10 jutanya Anda di kripto. Gitu loh, Pak. Paham ya, Pak ya? Pak Paham. Kiai Kenapa boleh bisa bertanya begitu, nggak Pak Pak? Kiai? Ya kenapa 90 Ya kenapa bisa begitu? Karena saham itu lebih mature teknologinya, lebih ada datanya, lebih ada fundamentalnya, lebih ada bandarmologinya, lebih lebih ada datanya, Pak, lebih ada regulatornya. Kalau di Oh, kripto, ya kalau di kripto itu nggak ada datanya, nggak ada data bandarmologinya, nggak nggak ada cut off pointnya, nggak ada informasi beli jual apa tekanan beli jual seperti apa, nggak ada AVG-nya berapa juga saya tidak tahu gitu loh, Pak, karena iya. semua di sini basisnya itu tadi anonymous transaksi, transaksi yang tidak diketahui identitasnya. Nah, terus Bapak lihatnya dari mana? Kalau Bapak tidak tahu transaksinya ini milik siapa, terus piye? Berarti buta ya. Iya, buta, nggak ada. Berarti resiko lebih tinggi ya, Yo ya ya. jelas, namanya juga kripto tuh aset berisiko. Namanya aset berisiko ya resikonya tinggi. Karena resikonya tinggi itu, saya referensikan bapak-bapak cuma pakai duit 10% dari hartanya bapak saja. Oke. Ya, toh. Pak Kiai, tadi Pak Kiai Masih, bilang Pak Kiai. 5 aset 50% dari modal ke BTC ya Pak. Boleh Ya, info nggak sisanya yang 50% kemana Pak? Maksudnya sisanya 50% dari itu kali, 50% dari 10%-nya yang Iya asetnya betul. Bapak. ya betul, 50% dari 10%-nya. Lainnya diinvestasikan ke koin-koin yang bagus. Contohnya Koin apa Kiai? koin kripto yang bagus itu sudah saya kasih, sudah saya riset, sudah saya kasih list hanya untuk member kripto bagus. Jadi kalau omnya mau udah jadi member ya nanti saya kasih gitu. Daftar dulu dong, transfer dulu 100.000, baru nanti saya kasih. 100.000 per Hmm. bulan ya, ikut kripto bagus ya. Kayak saham bagus aja, murah. Oh, yang grup di sini belum masuk ya Pak? Pak Kiai, saya kemarin udah transfer 100.000 itu buat kripto bagus atau cuma buat grup ini aja ya? Ya nggak tahu nanti sampean japri aja. Kalau Oh, oke. kalau sampean ikut dua ya 200.000 100 lah. ribu per Ikut saham bulan itu sampai sangat ikut murah kripto. sekali. Dapat informasi yang melimpah. Gimana Pak? Luar biasa memang, Pak Yai. Nah, jadi balik lagi ya. Kalau teman-teman sudah ikut di kripto bagus, teman-teman akan dapat koin pilihan saya. Jadi teman-teman nggak usah milih. Nanti tambah salah, wong sampean aja teknologi nggak ngerti, gitu kan? Ada namanya proof of work, ada namanya proof of stake, ada yang namanya multiple states, adanya yang nama yang terbaru multi intelligence states. Sampean nggak ngerti kok mau masuk-masuk koin gitu. Sampai tidak tahu bagaimana ngecek komunitinya, foundernya siapa. Nah, jadi triangle di dalam netapin koin kripto, yang pertama itu teknologinya. Apakah dia teknologinya proof of work atau proof of states atau multiple states. Satu itu. Kemudian yang kedua kategorinya dia. Ini boleh dicatat ya, karena saya nggak pakai PowerPoint, saya nggak sempat bikin aja. Jadi teman-teman, kripto itu dibagi beberapa. Jadi ada tujuannya, teman-teman. Tujuan, koin tujuannya apa? Nah, Anda harus tahu tujuannya apa. Tujuannya sebagai currency atau aset. Nah, jadi dibagi lagi. Kripto dibagi dua, currency sama aset. Kalau Bitcoin ini kan currency, tapi juga aset juga. Ya.
currency, aset, atau sistem. Sorry, sistem. Misalkan link namanya ada koin namanya Chainlink. Kita cari ya namanya Chainlink. Chainlink tuh saya suka banget ya. Chainlink ini apa namanya dipakai khusus untuk banking dan finance. Chainlink ini yang akan menggantikan Swift, benar-benar akan menggantikan Swift, akan menggantikan transaksi banking yang paper, yang pakai pakai apa ya, masih pakai paper, masih bisa diedit, masih bisa di apa ya, dimanipulasi oleh pihak bank. Itu gara-gara dia teknologinya tetap aja bisa dibobol karena bukan teknologi yang uneditable. Nah, teman-teman teman-teman super apa teman-teman ilmu komputer, teman-teman yang IT kan tahu kan ya. Ya tetap aja mau sebagus apapun BCA itu tetap bisa dibobol karena pintu belakangnya masih ada. Jadi backdoor-nya itu masih ada. Backdoor untuk mengedit sistem itu masih ada, Pak. Nah, kalau teknologi blockchain itu udah nggak ada pintunya, sejak lahir itu udah nggak ada backdoor-nya, Pak. Jadi nggak ada cerita kemudian kalau pakai teknologi Chainlink ini kemudian kepala cabangnya bisa nilep duitnya nasabah, itu nggak bisa, Pak. Karena nggak ada pintu belakangnya sama sekali nggak ada, Pak. Nah, Chainlink ini digadang-gadang akan menggantikan sistem perbankan dunia, Pak. Nah, gitu, Pak. Nah, ini namanya Chainlink, ini sudah lahir lama gitu. Nah, tahun 2007. Chainlink is a blockchain attraction layer that enable universally connected smart contract through a decentralized Oracle network. Chainlink allow blockchain to security interact with external data feed. Ini tak tak ganti ke itu aja ya. Nah, smart contract itu apa kayak gini loh. Banyak yang harus kalian pelajari. Smart contract itu apa? Mumet itu ya. Kalau teman-teman nggak suka apa ngulik-ngulik kayak saya ya repot. Mana tadi? Kita masukkan ke ini aja lah ya, ke Google Translate aja. Biar teman-teman langsung baca lah, nggak usah inilah ya. Iya toh. Jadi saya itu selalu ngajarin yang benar, teman-teman. Saya tuh nggak pernah ngajari yang bukan ilmu sekolahan, yang bukan ilmu yang proven gitu loh, guys. Ini teman-teman mungkin akan pusing. Tak ajari yang benar-benar tentang kripto gitu loh. Didirikan pada tahun 2017, Chainlink adalah lapisan abstraksi blockchain yang memungkinkan kontrak pintar atau smart contract yang terhubung secara universal melalui jaringan Oracle terdesentralisasi. Chainlink memungkinkan blockchain berinteraksi secara aman dengan umpan data eksternal, peristiwa, dan metode pembayaran, menyediakan informasi off-chain penting yang dibutuhkan oleh kontrak pintar atau smart contract yang kompleks untuk menjadi bentuk perjanjian digital atau digital kontrak. Jaringan Chainlink digerakkan oleh komunitas sumber terbuka, maksudnya ini bahasa Indonesianya kok jadi kayak gini ya. Digerakkan oleh open cyber community ya, yang besar yang terdiri dari penyedia data, operator nodes, pengembang kontrak pintar, peneliti, auditor keamanan dan banyak lagi. Perusahaan ini berfokus untuk memastikan bahwa partisipasi terdesentralisasi terjamin bagi semua operator nodes dan pengguna yang ingin berkontribusi pada jaringannya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang proyek ini, lihat ulasan mendalam tentang Chainlink. Nah, gitu. Jadi apa ya? Yang misalkan katanya orang-orang bahwa nggak perlu belajar, yo keliru, Pak. Hal yang susah kayak gini, masuk nggak perlu belajar, Pak. Nah, ini foundernya siapa? Sergey Navarov. Ya, tuh. Nah, ada juga. Apa yang membuat Chainlink unik? Nah, Chainlink is the one first network to allow the integration of chain data into smart contract with many trusted partner. Nah, kayak gitu. Nah,
Ini ada semua, tinggal sampai baca-baca aja ya pokoknya. Nah, jadi sebuah sebuah koin kayak gini tuh harganya naik, salah satunya adalah kenaikan usership-nya. Siapa yang pakai teknologi itu? Kalau nggak ada yang pakai, ya itu cuma scam, Pak. Nah, Chainlink ini udah mulai dipakai oleh Bank of America, Pak, kalau nggak salah. Nah, seperti ini kita harus lihat gitu loh, komunitinya nih, komunitinya dia nih. Oh, ini community chatting bukan, bukan community itu. Nah, ini. Nah, terus sering harus baca-baca seperti ini, baca berita setiap hari, setiap saat ya. Kayak gini karena ini menentukan sentimen. Jadi mau karamel. Nah, ini semua tinggal dibaca sebenarnya. Cuma kadang kita kan nggak punya waktu untuk seperti ini, Pak. Nah, daripada teman-teman salah karena tidak punya waktu, ya udah ikutin saya aja. Karena saya suka suka baca, saya suka riset, jadi saya selalu ikutin. Tadi sampai mana ya? Oh ini, Chainlink adalah salah satu koin yang saya referensikan dari 10 alternatif koin selain Bitcoin. Nah, jadi ada istilah altcoin. Altcoin itu maksudnya apa? Koin di luar Bitcoin. Karena Bitcoin itu menguasai 54% market share, teman-teman. Kita balik lagi ya ke Bitcoin ya. Namanya ada Bitcoin, bahkan sampai ada namanya Bitcoin sentiment. Nah, Bitcoin sentiment itu bahkan ada gitu. Oppo minta tolong dimatiin mic-nya. Nah, jadi setiap hari itu kita harus ngecek Bitcoin sentiment namanya. Mana ya? Nah, ini nih, dominance, Bitcoin dominance. Tadi ada. Nah, ini mana sih tadi Bitcoin dominan ya? Nah, ini Bitcoin itu di 184, all time-nya segini. Tadi ada loh Bitcoin dominan. Tadi ada Bitcoin dominannya 54%, teman-teman. Nah, ini Bitcoin multi-sig. NFT maksudnya apa? NFT ini adalah reksadana. Jadi Bitcoin itu sekarang sudah masuk ke reksadana, teman-teman. Jadi teman-teman kalau di BlackRock, di Fidelity, sama di MicroStrategy, ya. Jadi di Morgan Stanley sama Standard Charter itu semuanya sekarang sudah ada reksadana Bitcoin, teman-teman. Reksadana kripto itu sudah mulai ada. Jadi kalau kalau dibilang ini aset yang apa ya, yang tidak jelas, nggak mungkin teman-teman. Itu hanya untuk orang-orang yang bodoh aja yang bilang kayak gitu ya. Jadi sampai depositonya sudah ada. Teman-teman yang malas trading, teman-teman bisa menghubungi BlackRock, bisa menghubungi Fidelity, bisa menghubungi Morgan Stanley, JP Morgan, ya, Standard Charter untuk beli ini tadi NFT-nya. Beli ETF-nya, sorry. ETF dan NFTs. ETF itu reksadananya. Nah, jadi sudah dimasukkan ke mix aset mereka. Nah, ini jadi Bitcoin itu menguasai 54 tadi, ada 5 market cap. Di sini tadi ada sempat sempat ada tadi ya, 54%. Nah, jadi gerakan Bitcoin ini seperti gerakan naga. Sekali Bitcoin bergerak, market naik atau market hancur. Nah, ini dominan nih 58% bahkan nih. Nah, ini loh, ini loh.
Nah, ini 58%, teman-teman. Ya, jadi 58% market cap-nya dunia itu dipegang oleh Bitcoin, teman-teman. Nah, berarti apa? Itulah kenapa saya selalu menempatkan Bitcoin itu di 50% portofolio saya, karena itu 58% market cap dunia, dunia kripto semuanya yang ada ribuan koin, itu 58%-nya di Bitcoin. Jadi Bitcoin ini susah turun tapi gampang naik, kan enak, teman-teman. Nah, lainnya apa? Lainnya kita tempatin 50%, dan dana lagi kita tempatkan yang mana? Di altcoin yang sudah saya riset, salah satunya Chainlink itu. Belinya kapan ya? Belinya nanti saat sudah supportnya masuk. Nah, untuk trading ya, untuk trading di pintu ya, ataupun Anda bisa pakai yang lain, itu kita ada dua, yaitu spot market dan future market. Nah, dari 10% tadi kan, misalkan Anda punya 100 juta, ya toh? 10%-nya berarti, sorry, Anda punya aset misalkan 1 miliar, ya toh? 10%-nya berarti 100 juta, ya teman-teman ya. Dari 100 juta itu 90%-nya taruh di spot market, 90%, berarti 90 jutanya di spot market. Dengan komposisi 50% dari 90 juta itu ada di Bitcoin. Jadi 45 jutanya di Bitcoin. Kemudian 45 jutanya lagi itu ada di altcoin. Altcoin itu sebutan untuk di luar Bitcoin yang udah saya pilihin. Ada sekitar 10 koin. Nah, kemudian 10% dari 100 juta, yaitu 10 juta dipakai untuk main future atau trading future, bukan main ya, trading future. Nah, tadi ada yang bertanya, kayak Pak Budi bertanya, apa bedanya spot sama future, Kiai? Jadi spot itu adalah Anda bertransaksi di real coinnya, real marketnya. Spot itu hanya bisa satu arah seperti saham, beli murah, jual mahal, beli di bawah, jual di atas, baru Anda profit. Namanya spot market. Kalau future market namanya derivative market. Anda tidak membeli koinnya aslinya. Anda membeli kontrak jangka masa depan. Kontrak 7 hari. Jadi Anda membeli derivatifnya, tahu kan ya? Derivatif itu bukan beli barangnya, tapi beli kontraknya. Nah, di future ini kayak tebak-tebakan, ya kan? Anda bisa untung ketika Anda beli dengan mekanisme long buy, maksudnya apa? Anda beli di harga murah dan Anda jual di harga tinggi. Sekali lagi, ada mekanisme dua, yaitu long buy sama short sell. Long buy itu Anda beli di harga murah dan Anda jual di harga tinggi, kemudian market searah dengan pembelian Anda, jadi koinnya juga naik ya. Misalkan kamu beli BTC, harganya 110.000 US dollar. Oke, kamu beli. Kemudian kamu memprediksi nih, BTC kayaknya bakal naik. Naiknya bisa ke 115, bisa ke 117, 120. Berarti kalau prediksi Anda naik, Anda beli long buy. Nah, ketika Anda beli di 110, market tiba-tiba bergerak dari 110 ke 111, ke 112, ke 115, maka Anda akan cuan karena prediksi Anda itu searah dengan pergerakan market. Anda tebak long buy atau naik, marketnya ternyata naik. Nah, Anda dapat cuan. Nah, dari 110 Anda jual misalkan di 115, Anda cuan. Nah, sebaliknya kalau short sell itu berarti Anda menebak masa depan market itu bukan naik, tapi sebaliknya turun. Misalkan seperti kemarin,
Bitcoin sudah sampai 124 US dollar, di mana itu all time high-nya. Kalau sudah capai all time high, kemungkinan apa? Kemungkinan secara technical analisis kan dia sudah menyentuh atapnya atau resistennya, ya. Biasanya dia akan turun. Nah, berarti Anda pasang, Anda buy short, ya, short sell. Anda buy tapi mekanismenya nanti short sell. Anda buy di harga 124.000 US dollar. Kemudian market ternyata beneran turun dari 124 ke 117 seperti hari ini. Berarti Anda cuan karena Anda menebak turun, marketnya turun, maka Anda jual dan Anda cuan. Jadi beli di harga tinggi, jual di harga rendah. Oke, masih ada yang belum paham? Silakan bertanya. Izin Pak Kiai, saya belum paham. Beli di harga yang tertinggi, dijual di harga yang terendah. Itu betul nggak, Pak Kiai? Nah, itu namanya mekanisme short sell tadi. Ini di future kita buka ya seperti ini. Nah, ini. Nah, di sini ada dua pilihan. Anda bisa beli long atau jual short. Jadi beli long ini adalah Anda tebak ke atas. Anda tebak ke atas. Jadi kalau misalkan sekarang nih harganya 117, Anda beli long, artinya Anda memprediksi bahwa harga Bitcoin ini juga bergeraknya marketnya ke atas, misalkan ke 120. Nah, ketika Anda di 120, Anda jual TP, Anda akan cuan. Nah, kalau Anda tebak bahwa marketnya ini ke bawah, misalkan nih, 117 kira-kira dia masih akan turun ke 115. Anda bukan ngeklik yang beli long, tapi jual atau short. Nah, ketika dia marketnya turun ke 115, Anda cuan. Selisihnya sama, 117 dikurangi 115, Anda cuan 2.000 dibagi 117.000 US dollar gitu loh, Pak. Tebak-tebakan aja ini. Kalau tebakanmu benar Iya. sesuai arah market, Anda cuan, gitu loh. Kenapa? Terus Oh. yang ada yang 25 kali sampai 100 kali itu Bentar dulu, itu dulu dipahami, sudah paham belum? Izin Pak Yai. Kalau balik arah gimana Pak ya itu? Balik arah ya minus kamu. Nggak terlikuidasi. Nah, nanti dulu soal likuidasi nanti dulu, nanti saya ajarin supaya aman. Nanti saya ajarin ya, biar nggak Oke kayak oke oke oke. di luar-luar gitu. Yang penting sampean sudah tahu ya bahwa mekanismenya Anda bisa tebak harga ke atas namanya beli, Anda tebak harga ke bawah yaitu turun. Kalau Anda tebak atas marketnya kemudian turun ya Anda minus. Anda tebak ke bawah marketnya tiba-tiba berbalik arah berarti Anda minus juga. Anda berkebalikan dengan arah market berarti Anda minus. berarti Paham ini ya? tebak-tebakan Tapi nggak ya. habis ya. Tenang, Uangnya nggak habis. habis dan tidaknya itu nanti namanya tergantung dari leverage yang ini nih. Nah, kenapa saya milihin Anda pintu? Karena sama pintu itu leverage itu dikunci 25 kali saja. Leverage itu artinya faktor kali dari dana Anda. Misalkan Anda dananya $10. Kalau leverage-mu 25 berarti kamu seakan-akan bertransaksi 10 kali 25 kali, yaitu $250. Padahal duitmu cuma $10. Paham nggak? Berarti kamu bisa untung 25 kali, berarti kamu bisa rugi juga 25 kali. Paham nggak? Paham Pak Yai. Paham ya? Jadi ini Terus leverage ini Paham adalah Kiai. faktor kali. Nah, kalau kita masukin saya $10 nih Kiai. Terus kita rugi 25 kali. Apakah diambil dari uang kita yang lain atau bagaimana itu? Nah, nanti itu ada namanya deposit. Nah, ini loh. Nanti 25 kali ini ada kaitannya dengan margin usage. Margin usage itu amannya sampean catat tuh, amarnya di bawah 10.
Jadi jangan sampai Anda itu kemudian MU-nya ini di atas 10%. Karena berarti Anda bermain terlalu berani. 10% margin unit maksudnya apa? Kalau Anda punya deposit $1.000, Anda cuma pakai $100. Artinya Anda punya deposit $900 untuk mengantisipasi pergerakan melawan arahnya yang sudah kita tebak. Namanya grafik kan nggak harus naik terus. Naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu. Kalau MU-nya Anda itu masih di bawah 10%, Anda mau di bawah berbalik arah pun itu masih aman. Paham ya? Ya, ya, ya. Pak Yai, berarti future ini kurang lebih sama kayak mekanismenya si Forex ya? Ya sama, persis sama. Makasih Pak Sama. Yai. Ya, Jadi harus ada ketahanannya ya, Pak ya. ya betul. Bedanya kalau forex itu nggak ada marketnya, Pak. Nggak ada real market. Anda melawan bandar. Jadi sistemnya MT4, MT5 yang di forex itu murni sistemnya bandar. Nggak ada yang namanya market forex di dunia mana coba. Di Indonesia saja market forex nggak ada. Jadi market forex-nya itu hanya di sekuritas. Berarti Anda kalau main forex, Anda ngelawan sekuritas sendiri. Misalkan Anda masuk forex-nya Valburi gitu ya. Berarti MT5-nya itu adalah Anda ngelawan tradernya Valburi. Ya, kita pasti kalah, Pak. Oleh karena itu, forex tidak pernah saya rekomendasikan untuk diikuti. Karena nggak ada manusia di sekitar saya ini yang sukses forex. Adanya rungkat, adanya rumahnya kejual, mobilnya kejual, istrinya minta cerai, itulah forex. Makanya forex itu judi karena nggak ada marketnya, nggak ada, nggak nggak butuh intelijensia, nggak ada yang bisa dianalisis di forex itu nggak ada, Pak. Jadi bohong semua itu. Karena forex itu sekali lagi nggak ada marketnya. Kamu ngelawan traders. Kamu ngelawan profesional traders yang sudah ditunjuk oleh sekuritas itu. Mampuslah kita. Tapi Kamu forex sama pintu itu marketnya bergeraknya sama apa lain ya, Pak ya? Umpamanya. Yo Mau lain divisi ini. dong, yo lain dong. Kripto itu mata uang kok. Kripto Kalau mata gold, ya gold. gold itu juga sama. Forex, komoditi itu nggak sama aja itu. Ya toh. Dan saya nggak mau komentar lah. Terserah lah. Kalian mau ikut itu ya, ya terserah. Tapi kalau saya hanya trading di sebuah aset yang ada marketnya. Kalau nggak ada marketnya, saya nggak mau. Setuju Saya, Pak Kiai. saya cuma ngelawan trader, ya kalah lah kita. Pak, kita ini apa? Betul itu Pak Kiai. Ya, kecuali sampean jenius banget lah. Oke. Tapi masalahnya coba, sampean sampean cari temanmu, 100 orang yang ada di sekitar temanmu, tetanggamu, saudaramu, temanmu kantor, mana, coba buktikan ke saya siapa yang bisa kaya dari forex dan dari komoditi. Tunjukkan ke saya. Belum pernah ada Pak Kiai. Iya, makanya adanya yang rungkat toh. Betul. Makanya kalau tidak ada bukti di dunia ini, maka jangan ngikuti, Pak. Kalau saya mah cuma itu. Buktinya yang bisa kaya mana kan gitu. Kayak misalkan nih, ada teman saya ngajak saya beternak kambing. Oke, saya jawabnya simpel. Oke, saya mau mau invest, tapi tunjukkan siapa yang beternak kambing dan kaya raya. Tunjukkan, kenalin saya. Jawabnya nggak ada, Pak. Nggak ada orang yang beternak kambing terus terus kaya raya, gitu kan. Saya sudah bilang sama dia, beternak kambing itu nggak masuk akal. Karena kalau beternak kambing bikin kaya, itu tetangga saya di kampung itu udah kaya semua, Pak. Dari kecil mereka beternak kambing, Pak. Yang kaya brokernya Pak Kiai. Yang kaya betul, yang kaya adalah yang trading kambing. Tapi kalau sapi, saya ada. Kenapa kemudian saya juga punya peternakan sapi? Saya saya invest di sapi
di penggemukan sapi impor. Karena ada yang kaya raya, yaitu teman saya di Lampung, di Terbanggi Besar itu namanya Mas Nanang Purus, Ketua Kagama Lampung. Teman senior saya dari Fakultas Kedokteran Hewan, Pak Nanang Purus. Saya ketemu sendiri, orangnya kaya raya. Dia ngambil bibit bibit sapi dari Australia, digemukin, kemudian dijual ke market. Nah, itu baru saya percaya karena saya ketemu dengan pelakunya yang berhasil gitu loh, Pak. Kalau cuma cerita-cerita wis gak percaya aku yuk. Gak percaya belas wis. Ya. Jadi prinsip di dunia seperti itu aja, buktikan aja, lihat aja buktinya siapa yang kaya, ikutin aja, Pak. Kalau belum ada yang kaya di bisnis itu, sampean nggak usah ikut-ikutan masuk, ngapain? Ya, toh. Betul Pak Nah, Ini Kiai. tadi udah masuk. eh, kalau kamu udah masuk ya segera keluar sebelum kamu miskin ya. CL aja, udah keluar aja. Kalau sampean udah masuk komoditas, udah masuk forex ya segera keluar sebelum sampean terlambat jadi miskin. Kalau saya yo, tapi kalau teman-teman punya pertimbangan yang lain, sorry, namanya ilmu ilmu sosial tuh ya kebenarannya bukan kebenaran absolut, kebenaran relatif dan konsekuensinya aja. Teman-teman harus ngerti konsekuensinya aja. Ya, balik lagi ke kripto itu tadi rules-nya adalah sampean harus memaintain margin unitnya itu di bawah 10%. Nah, kemudian berapa lama, berapa berapa untuk taking profitnya? Taking profitnya minimal 200%. Saya biasa taking profit di future itu 300%. Jadi kalau modal saya 100, untung saya 300, saya keluar. Saya jual. Tapi sebelum untung saya 300, tidak saya jual. Berapa lama Kiai? Biasanya semingguan. Seminggu saya bisa untung 200-300%. Buktinya sudah sering saya share di grup. Tapi di sini harus Nanti saya ngekor aja Pak Yai. ya. Dan di sini saya tidak pakai ini ya, tidak pakai stop loss ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain kalau yang lain-lain diajarin pakai stop loss. Nanti kalau berbalik arah biar kita ruginya sedikit. Kalau saya enggak. Pak Kiai, Saya kalau nggak pakai stop loss, terus si MU-nya lebih dari 10% gimana, Pak Kiai? aman aja. Pokoknya dia akan liquidity kalau MU-nya kita habis. Artinya habis itu 80% berarti duit kita rungkat semua. Hmm. Misalkan kita taruh $1.000, kita masuk $100. Kemudian kita pakai default ini 25%. Nah, ketika minusnya MU-nya ini mencapai 80%, Anda otomatis akan di force sell atau Anda akan ditutup transaksinya, Anda ruginya $1.000. Apakah itu kejadian? Bisa kejadian kalau marketnya benar-benar crash. Crash itu misalkan tiba-tiba Bitcoin dari 117 ini meluncur ke 90.000. Nah, itu wes kita crash sudah pasti. Nah, oleh karena itu yang harus kita taruh di future ini hanya 10% dari 100% yang kita taruh dananya di kripto, yang itu adalah hanya 10% dari yang total yang mau kita taruh di saham maupun di kripto. Jadi ini permainan senang-senang saja, Pak. Jadi jangan sampai kemudian ketika Anda itu kehilangan 100%, Anda stres. Paham nggak? Mau tanya Paham, Kiai, paham. ini tadi sudah masak belum Kiai? Belum. Ini kan aku lagi tutorial ke kalian gimana sih? Soalnya Nanti, pasarnya saya nanti datanya malam. terlambat tadi Gatel masuk. mulu Pak, mau langsung
Pasang mulu, trading mulu. Enggak. Gatel. Jadi masukin tadi terlambat saya. Ya, Pak nanti yang Kiai, mau tanya Pak Kiai. Andai kata saya masuk di spot 90% Pak Kiai ya, kita membeli barang di spot Pak Kiai. Terus kita masuk di future 10%. Terus tahu-tahu marketnya itu minus, apakah barang yang di spot itu bisa dijaminkan Pak Kiai untuk membayar kerugian di future? Makasih Pak Kiai. nggak bisa, Oke. nggak bisa. Itu udah beda market kok pakai jamin-jaminan. Lu pikir ini pegadaian apa? Siap, salah Pak Kiai. Nggak bisa. Jadi harus Anda jual dulu, baru duitnya dimasukin ke future. Jadi future ini transaksinya pakai USDT, bukan pakai IDR ya. Nih, transaksinya itu pakai USDT, dolar digital. Jadi Anda kan nanti kalau kalau di market kayak gini ya, untuk masuk untuk bisa trading di market future itu Anda harus Anda beli USDT dulu. Beli USDT di pasar spot, lalu USDT-nya ini ditransfer ke pasar future, baru Anda kemudian bisa jual dan beli. Paham ya? Oke, kita mulai tutorialnya, siap? Sebelum mulai tutorial, Yai, mau tanya dulu Yai. ya Yang MU itu apa tadi margin usage Manchester MU United. itu bisa dirubah-rubah maksudnya maksimal 10% gitu. nggak usah lo rubah-rubah, lo tuh masih newbie aja tanya macam-macam. Nggak usah, udah 25% aja. Enggak, yang MU itu tuh. Itu M, 25%. MU itu akan otomatis Boloh. akan otomatis angkanya muncul sesuai dana dari deposit yang kamu pakai gitu loh. Oh. Oh gitu otomatis ya ya. Oke, Misalkan siap. misalkan $1.000 kamu pakai $100, berarti MU-nya 10% gitu loh, Bro. Berarti lu pakai 10% dari $1.000 kan gitu loh. Oke, siap. Yuk, mulai Kiai. Ntar dulu saya tanya lagi nih. Apa bedanya ini TP dan post only? Bedanya apa ini? Yang yang lain-lain ini kan di pasar spot. Kalau di pasar future nanti pencetnya ini buy sama ini beli long sama jual. Yang lain-lain ini nggak usah kamu pencet-pencet nanti malah salah. Oh, usah. Oke, tadi beli beli sama ini aja. Nggak ngaruh berarti itu ya, TP sama post only. Nggak usah itu apa namanya ya TP itu bisa misalkan TP itu kamu mau TP berapa stop loss berapa boleh. Tapi biasanya saya ngisinya ya paling TP doang, stop loss-nya tidak usah. Misalkan TP itu kamu mau taking profit di berapa, misalnya nih, 117.000 US dollar. Kemudian kita nebaknya bakal naik kan gitu ya. Karena kita tahu all time high-nya dia 124.000 US dollar tadi Bitcoin kan ya. Halo. Ya, Maka ya. maka kalau kamu masuk di take profit ya kamu masukkan aja 124 US dollar. Hmm. Nah, nanti otomatis ketika dia naik 124 US dollar, kamu baru tidur, kamu baru apa, dia nutup penjualan sendiri. Dia jual sendiri, Otomatis. otomatis. Oh. Paham ya? Oke, siap, Nah, siap. terus kemudian stop loss ya. Kalau mau pakai stop loss, misalkan nih, tiba-tiba dia turun, misalkan turun ke 115, kamu pokoknya 115, aku nggak sanggup lah, aku udah nyerah, ya udah kamu masukin sini 115. Berarti begitu menyentuh 115 US dollar, itu transaksimu nutup dan kamu ruginya cuma sampai 117 dikurangi 115, 2.000 US dollar aja. Oh, iya. Ya bisa kalau kamu pakai TP dan SL ini bisa, tapi aku biasanya enggak, santai aja lah. Bisa aja. Anti cut Nah, loss, Kiai.
Nah, cuma kalau ini versi PC ya, ini versi PC. Kalau di versi mobile sepertinya nggak ada. Versi handphone sepertinya nggak ada. Ini saya sharing ini versi PC ya. Ada ya, ya ada. Di handphone ada juga. Oh, ada juga. Ya wis, zaman kemarin belum ada. Iya ya. Saya ini buka pakai HP ada juga. Oke, ya wis. Ada yang mau tanya sebelum kita tutorial? Saya tanya Kalau satu kali. di handphone cuman ada satu Pak Kiai. Mm-mm. Pak Kiai itu ada fitur Pro di pintu itu apa bedanya Pak Kiai? Pro ini ya berarti sudah bisa main future. Biasanya butuh beberapa lama baru kamu bisa pintu Pro. Pro itu Oh masih baik. ada future-nya. Oke Pak Kiai. Ya. Oke, ada lagi. Masih Ini jangan bingung antara spot sama future loh. Spot itu artinya beli. Beli Oke, koinnya oke. asli, future itu adalah beli kontraknya. Kemudian kalau spot itu hanya bisa cuan kalau harganya naik, kalau future bisa cuannya adalah yang searah, bisa naik maupun turun sesuai tebakan kita searah dengan market, maka kita bakal cuan. Kalau berlawanan berarti minus. Bagusnya main di mana, Kiai? Support atau future? Paling bagus kamu nggak usah main aja, pakai pakai celengan macan paling bagus itu. Paling bagus ya tidak main, nggak akan berkurang hartamu, tapi nggak akan bertambah juga. Nah, kalau mau bagus dan enggak ya ikutin saran saya tadi supaya aman. 90% uang ada di spot, 10% ada di future. Udah gitu. ngekor Dan aja Pak Kiai, ngekor. ya dari yang di spot ya itu 50% Bitcoin, 50% yang lain adalah altcoin. Paham ya? Bagi yang terlambat masuk, nanti saya kasih rekamannya aja deh. Daripada sampai tanya-tanya udah di tengah jalan, aku jelasin dari awal, pening kepala ini. Ya, bagi yang masuknya telat, ikutin aja. Nanti saya kasih record dari Zoom ini, sudah saya record. Kita masuk ke tutorial ya. Jadi di sini ada namanya wallet. Wallet ya. Wallet itu bahasa Inggris, Indonesia ini apa? Wallet itu Dompet, bahasa Pak Inggris. Yai, dompet. Dompet Dompet, digital. dompet ya. Dompet. Ini sengaja kemarin sudah saya TP semuanya karena saya sudah untung sekitar $500 ya. $1.000 lebih ya. Nah, ini saya untuk tutorialnya ini sengaja saya habisin duit saya. Nah, ini dia. Saldo margin future 0, USDT-nya 0. Kalau USDT-nya 0 ini berarti nggak bisa main future karena future-nya harus pakai USDT ya dah. Nah, kemudian kalau yang rupiah ini bisa buat main spot karena spot itu bisa pakai IDR atau Indonesia rupiah. pakai rupiah. Nah, ini asetnya saya. Nah, kalau kita udah beli nanti di bawahnya ada ini asetnya apa ini ODO, USDT, ya ini ada ini ya. Nah, oke. Kita mulai dari deposit dulu, teman-teman ikutin. Teman-teman udah siap dengan akunnya untuk RDN-nya udah siap belum? Yang pintunya udah kehubung, bisa Anda cek di sini. Sudah. Di akunnya Sudah, bisa Anda cek ya ini. Sudah, Kiai. Nah, oke. Kalau sudah terhubung dengan akunnya, tinggal kita masuk ke wallet, lalu kita deposit. Nah, ini depositnya kalau saya kan pakai BCA, jadi pilihannya deposit IDR dari bank. Nah, ini saya pakai Bank Sentral Asia, ya. Depositnya bisa sampai 50 miliar per transaksi. Nah, oke, kita okein.
Terus klik. Kok nggak bisa ya? Oh, sepertinya harus harus lewat ini, harus lewat handphone. Bentar. Coba di scroll ke bawah Pak Yai. Nggak ada itu. Saya pakai QRIS Pak Kiai, gampang kayaknya. Ya, bentar. Saya pakai langsung saya depo ya. Saya pakai handphone saya aja. Bentar, 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 bentar. Saya tak join Zoom dulu. Recording in progress. Ya ini dari handphone saya. Berarti tadi BCA-nya ya. BCA-nya itu saya ada. Jadi saya masuk ke M M payment atau virtual atau transfer, saya masuk di transfer. Nah, ini udah ada kode pintu saya ini. Nah, di sini ada ini. KKI pintu, KKI pintu, KKI pintu. Anda klik KKI pintu. Nah, ini sudah masuk KKI pintu, kemudian saya send. Nah, KKI pintu angke DS. Oke, saya masukkan misalkan 10 juta. Ya, oke. Oke. Saya masukkan. Ya, sudah masuk pintu ya, teman-teman. Oke. Nih, saya keluarnya. Nah, sudah saya transfer tadi 10 juta. Kita lihat. Harusnya sudah masuk. Kok belum masuk? Di refresh ya. Caranya gimana refreshnya? Loh, kok belum masuk? Dia ngaruk Storm tuh. Caranya refresh gimana? Di sign out dulu. Tunggu aja ya, 10 detik gitu. Bisa biasanya langsung cepat. Dia lagi libur kali. Enggak ada libur harusnya. Virtual account-nya tadi udah bener Pak Yai. Udah benar. Coba kode VA-nya tadi dicek dulu ya, takutnya salah. Betul. Ini kalau di wallet saya di anu juga ini.
Kalau Yang tadi transfer bisa kok, bisa masuk ya, Yi. Langsung masuk ya. ya bisa ini loh, coba. Coba dicek yang di HP dulu, yang pakai HP. Ya sudah. Nah, kalau di HP sudah. Om. Nah, kalau di HP saya sudah nih. Sudah ya. Sudah Om. Kelihatan ya? Sudah, Pak Kelihatan. Kiai. Oh, 10 juta kan. Nah, 10 juta kita bagi nih. Itu tidak karena maintenance maintenance apa sih? Banyak dia merasa. Nah kan? Maka yang 1 juta kita mau pakai di future, yang 9 juta kita mau pakai di spot ya, sesuai dengan rules kita ya teman-teman ya. Rules kita adalah spotnya 90%, future-nya 1%. Jadi saya mau belikan 1 juta untuk di future, saya harus beli USDT dulu. Nah, berarti kita scroll ke bawah. Sorry, di paling bawah itu ada, nggak muncul di layar ya ini ya. Sorry. Nah, di sini ada ini trade, ada menu trade, tahu ya? Diklik menu trade teman-teman. Klik menu trade yang di bawah tengah, tahu ya? Halo. Ya, tahu Tidak Pak ada. Kiai. Tahu Klik, Kiai, ada. ya klik menu trade. Kemudian kita belinya adalah USDT, diklik di sini nih. Klik yang BTC strip IDR itu diklik. Nah, muncul nih. Kita cari yang USDT yang paling atas 16.264 itu kita klik. Lalu kita langsung beli aja. Belinya supaya dapat langsung market order. Ada tulisan limit order itu kita ganti market order. Sudah? Sudah ya teman-teman? Sudah Pak Yai. Nah, terus masukkan total IDR-nya. Total IDR-nya kita masukin 1 juta. Karena kita kan mainnya cuma 10% dari 10 juta misalkan. Nah, langsung kita klik buy USDT. Klik. Tuh. Kok tidak mencukupi, Pito? Mungkin belum ditransfer Pak Kiai ke USDT. Enggak, justru kita ini mau beli. Oh, kita bukan di pintu ini loh. Kita Betul. masih di pintu Pro. Kita di pintu yang biasa. Klik pintu yang biasa. Pintu yang biasa yang atas kiri kita klik. Bukan di Pro. Nah, ini. Di pintu yang biasa dulu. Jadi ada pintu, ada Pro, ada Web3. Ya, kita masuk ke pintu dulu. Kalau Pro itu berarti udah future. Kita masuk ke pasar spot dulu, yaitu yang tulisannya pintu doang, nggak ada Pro ya. Lalu kita masuk market lagi. Sorry, di bawah itu ada market. Bawah tengah ada market, klik. Ya, kita belinya USDT. Atau kita cari di sini ada USDT. Tether ya? Tether ya, Kiai? Nah, betul, kita beli token. Nah, ini toh, kita beli Tether ya toh. Kita beli buy, klik buy, beli yang biru kita klik buy. Nah, kita mau berapa saldonya? Nah, ini tinggal kita masukin aja.
Kita masukin sini 1 juta ya. Kemudian kita masuk lanjut. Nah, 1 juta itu dapat 61 USDT. Kemudian langsung klik beli sekarang. Kita cek. Loh, kok nggak bisa sih, Besi? Barusan saya bisa pakai langsung masuk, dia diarahin ke future langsung. Nah, ini ya, berhasil. Trading dengan sudah berhasil nih kita ya. Nih, udah dapat 61 USD. Nih, udah oke ya. Nah, ini wallet kita. Nah, tethernya udah ada nih. Tethernya 61 US ya. Kemudian kita klik future yang atas ini, future. Oke, biar nggak bingung kita balik lagi ke beranda. Balik ke beranda, di situ ada future. Ini ya. Ini kursor saya kelihatan nggak? Enggak, Pak Yai. Nggak. Enggak. Kelihatan, Pak. Mau berangkat? Nah, ini yang Mama berangkat belum? yang di future ini diklik, baru future diklik ya. Baru future diklik yang sebelah kiri. Tahu ya, diklik ya, future diklik. Nah, jadi yang duit 1 juta tadi sudah bisa buat beli, mau beli apa. Nah, kita cek di wallet dulu. Wallet sebelah kanan bawah wallet. Nah, wallet sudah 61, berarti bisa. Ambil lagi pesawat ini. Ambil ke bawah, ke wallet. Ya, wallet. Misalkan karena saya prediksi Bitcoin bakal naik, saya mau beli Bitcoin. Atau mau beli apa, tinggal diklik BTC USDT perpetualnya di atas tuh diklik. Nah, ini akan masuk semuanya. Tuh ada DOTS, ada XRP, ada apa, mau beli apa. Ada SUI, ada apa gitu ya. Itu tinggal dipilih-pilih aja. Nah, misalkan saya itu lagi seneng, saya prediksi yang bakal naik cepat itu adalah tetap ETH. kan. ETH kan? Ya, misalkan saya tuh paling seneng Sol. Dia masuk ke kita, dapat USDG tadi. Nah, 600. saya ketik Sol karena saya tahu Sol itu 192 sudah murah. Dia paling atas itu di harga 200. Nah, Sol, kemudian saya pilih market order. Kemudian saya masukkan mau beli berapa. Harganya tidak usah ditentukan karena kita mau market order aja, masukkan misalkan 10 Sol. Ini lalu kita jaga nih. Kemudian kita mau TP atau Excel, boleh. Misalkan saya mau take profitnya di 200. Kemudian langsung saya pencet beli. Margin tidak cukup. Nah, margin tidak cukup itu maksudnya berarti duit saya 1 juta itu terlalu kecil gitu ya. Nah, berarti saya tidak 10, berarti saya mungkin 3 aja, bisa nggak? Oh, margin tidak cukup lagi. Apa? Nikmat di kolam kuda. Oh, margin Ya, ini tidak enggak cukup. nih. Cuman yang future kamu tuh pelajari apa ini? Kita ganti yang murah aja. Misalkan yang murah itu PP aja nih. PP kita beli atau Dogecoin kita beli Dogecoin aja deh. Yang aman-aman aja.
0, aja ya. Atau Bisa kan? 0, XRP aja. XRP aja nih. Kita Wih, terbalik kan. Apa kebanyakan nyuri itu? Lu ayat tadi, nah. Kali ini apa ya? Mas Eka, matiin dong itu. mic-nya. Iya itu di kebun itu. Waduh, Ya, ini misalkan kita masukkan jumlahnya misalkan 10, bisa nggak? 10 XRP. TP-nya kita masukkan di 3,5. 3,5 dolar. Ya, langsung kita pencet beli long karena saya melihat dia bakal naik, saya pencetnya long, beli. Kalau kita prediksi turun, belinya apa? Kita pencetnya apa? Jual atau short ya, benar ya? Halo teman-teman. Iya, iya. bener ya. Ya, Ya, ya. ya paham ya. Jadi kita beli langsung long, beli klik long. Oh, total order harus lebih dari 100. Oke, ini berarti Beli, maaf, Kiai. Beli apa tadi Kiai ya? Sorry. XRP itu loh, atas tuh, XRP. XRP. Beli. Siap, Ini siap. ya, misalkan ini saya belinya 200 XRP ya. TP-nya 3,5 dolar. Nanti kalau kalau dia melampaui 3,5 dolar, berarti saya langsung tutup transaksi profit, langsung saya ketik beli nih, beli. Margin tidak cukup. Aduh. Berarti tadi nggak boleh, berarti 101 masuk. 100 ya. Oh, karena terlalu kecil ya. Oh, tadi padahal nggak boleh, benar. Karena duitnya cuma 1 juta, repot kalau duit cuma sedikit. Ini cuma tutorial tadi soal ini. Beli PP aja deh. Nah, ini untuk leverage-nya yang 25 kali yang di atas market order tuh nggak usah diutak-utik, udah begitu aja. Ya, iya maaf itu USDT-nya udah ditransfer ke Pro yang pintu future nggak? Belum ya? Oh iya, belum ya? Oh iya, benar benar benar. Belum ya. Ya, ini dari future ya, ya tadi belum belum di belum ditransfer ya. Ini wallet, klik future, kemudian klik transfer. Klik transfer, kita dari Pro Spot ya. Tadi kita di Pro Spot, klik Pro Spot, kemudian ke Pro Future ya, muncul USDT-nya ini. Kok belum ada ya? Dari pintu coba. Nah, ini sudah ada nih. Pintu ke ini sudah muncul 61, saya max-nya. Jadi saya transfer duitnya 61 tadi, transfer. Nah, sudah berarti tadi belum tertransfer, betul Pak. Thank you udah diingetin. Nah, kita balik lagi ke future tadi, gitu. Berarti saya saya balik lagi ke idola saya Sol. Aku takut yang lain-lain itu. Karena Sol itu sudah saya apal. Pokoknya dia deket-deket 190, kita buy, dia pasti naik. Nah, kemudian kita stop loss-nya di 200, take profit-nya di 200, kemudian masuknya kita sol 10 dulu deh. Kemudian kita klik beli long. Tuh, tetap margin tidak cukup, gimana sih? Banyakan kali ya. Nah, ini bisa. Nah, ini berarti sudah masuk teman-teman tuh, sol. Tuh. Sol udah masuk. Ya, udah saya beli sol, jumlah solnya 3 sol. Nilainya 577.32 ya. Posisi ini pastinya 7,29. Jadi dari 61 dolar saya makainya untuk masuk sol ini 7,26 atau 11%,8. Margin unitnya masih 0,0 artinya sangat aman. Ya, saya pakai marginnya terlalu sedikit.
Ya saya masuknya cuma $7. Saya tambahin lagi deh, masa cuma $7. Saya masukkan 7 sol lagi. Saya beli lagi. TP-nya juga sama di 200. Saya beli lagi 7 lagi. Kok nggak cukup? Ini sih. Kok nggak cukup gimana? Harus ditutup dulu mungkin kayak karena kan udah keblokir. Ya, coba. Kalau sol ya. Bisa kok. Biasanya beli lagi bisa. Coba ya, saya beli lagi 3. Nah, bisa tuh. Jadi 6 kan? Jadi 6 saya jadi masuk posisinya $14. Nah, harga masuknya 192,42, harga saat ini atau harga mark itu harga detik ini Om. 192,32. Nah, karena di bawah saya masuk, makanya dia untuk PNL-nya masih minus 0,61. Harga likuidasi maksudnya kalau dia sampai turun di 185, duit saya 1 juta berarti hilang Om. Akan terlikuidasi, duit saya hilang semua kalau sol ini bergerak sampai ke 185. Paham ya? Paham ya Om? Paham, paham. Oke. Paham. Ya, berarti nanti tunggu kalau udah cuannya PNL-nya 300% atau 200%, boleh kita TP, tinggal teman-teman klik market close. Market close itu berarti TP ya. Entar. Market close-nya diklik manual, oke. Ya, nanti kalau sudah cuan ya, kalau teman-teman mau ambil cuannya, klik market close. Mana market close-nya? Market close di bawahnya tulisan sol itu loh. Sol, posisi, ada tulisan market close ini. Yang seperti di layar ini. Ya ini kalau TP-nya nggak usah diisi gimana? Nggak apa-apa kan? Apa? TP-nya nggak usah diisi nggak apa-apa ya? Diisi post only aja ya? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, bisa aja. Kalau mau ditulis TP-nya ditulis berapa Pak Kiai? Ya TP itu maksudnya target TP-nya. Kamu mau TP di berapa? Kalau ke atas berarti tadi saya tulisnya 200. Oh baik Pak Kiai. Saya TP di 200. Nanti kalau otomatis harganya bergerak ke 200, kita tutup closing, langsung cuan. Oke, udah ya. Kita mau beli di spot. Nah, ini yang di future yang susah teman-teman, bahkan udah bisa yang di spot ya lebih gampang. Udah? Sudah. Oke, kita balik ke menu beranda. Ya. Otomatis ada di pintu Pro, ada di pintu, ada yang paling atas selalu Anda perhatikan pintu Pro sama Web3. Nah, kalau Anda mau masuk ke future, Anda kliknya Pro. Kalau Anda mau masuk ke spot, Anda kliknya yang paling kiri pintu. Nah, pintu langsung kita klik lagi market. Kita klik market, kita mau beli Bitcoin. Kita klik Bitcoin-nya. Nah, kita langsung beli Bitcoin-nya, klik beli yang warna biru, klik. Nah, duit saya 9 juta sesuai dengan hukum kita, 50% untuk Bitcoin. Jadi saya klik 50%, 4.500.000, langsung saya klik lanjutkan. Langsung saya beli sekarang. Nah,
Saya dengan 4,5 juta dapat 0,0023338 Bitcoin. Oke. Nah, selanjutnya kita mau beli apa yang 4,5? Misalkan saya mau beli Solana lagi, saya beli Solana Sol. Solana, mungkin saya beli 5 koin saya beli Solana. Saya beli 1 juta aja. Lanjutkan beli. Nah, telah berhasil beli 0,31 Solana. Oke, kemudian saya mau beli lagi, saya masuk ke market lagi. Tinggalan aku. Saya konsentrasi ini soalnya ngerubah-ngerubah lagi nih. Kacau benar. Saya mau beli XRP. Ya, manis. Maaf. Saya mau beli XRP. Saya beli XRP 1 juta. Ini suara sinetron ya. Mana? Beli sekarang XRP saya beli ya. Udah berhasil membeli XRP. Kemudian saya mau beli koin yang namanya, saya mau beli lagi. Saya mau beli koin yang ada di favorit saya aja tadi mana kok nggak ada favorit. Saya mau beli koin namanya Fart Coin. Saya beli Fart Coin. Saya beli 1 juta juga. Ya, berhasil beli Fart Coin. Terakhir saya mau beli Wipdog. Wifcat ini saya beli. Saya beli 1 juta juga. Ada nggak duitnya? Masih ada. Ya, saya beli Wifdog, oke. Kemudian duitnya masih 500.000, saya belikan. Saya belikan Optimism. Saya belikan OP. Beli. Saya beli 500.000, duitnya tinggal 500.000, ya udah. Lanjutkan. Beli sekarang. Oke, dapat. Nah, kita untuk mengecek portofolio kita klik wallet aja. Kita klik wallet, ya di sini sudah kelihatan kita belinya apa saja. Nah, ini. Rincian aset. Nah, ini. Alokasi aset, kemudian ada di sebelah kanannya rincian aset. Nah, ini sudah masuk nih. BTC saya punya 4 segitu, Solana punya, XRP punya, Farcoin punya, Wifdog punya, OP punya. Nah, ini jeleknya pintu itu nggak ada prosentasenya ya.
Jadi teman-teman harus ingat-ingat ya, bahwa USDT tadi kita beli, bahwa BTC kita beli 5 juta, Sol beli 5 juta. Tujuan ini tidak menyurutkan semangat para peserta upacara. Satu yang putih dijualkan pada pukul 9.05 di mana tadi Pak Alam, tolong dong mic-nya Pak Alam. itu kasih adanya Oke. report dan itu saja selesai. Nah, udah nanti kita tunggu cuannya aja. Kalau di Ini udah ya. ya ini sudah masuk semua, tinggal kita tunggu nanti. Untuk di ini namanya aset spotnya kita tunggu aja. Karena ini di pintu ini nggak ada otomatis prosentasenya, jadi di apa namanya dicatat aja. Jadi USDT tadi masuk 1 juta, BTC masuk 5 juta, Sol masuk 1 juta, XRP masuk 1 juta, Farcoin tadi masuk 1 juta, Wibdog masuk 1 juta, Optimism masuk 500.000, Ondo tadi masuknya, ini Ondo ini yang lama ya, jadi tadi kita cuma sampai 5 aset ini. Nah, nanti begitu sudah cuan 10%, untuk di spot cuan 10% langsung TP aja. Misalkan untuk BTC dari 5 juta jadi 5.500.000, ya udah tinggal dijual. Cara jualnya ya tinggal klik market lagi, kemudian klik misalkan Bitcoin. Nah, di sini ada jual, langsung nanti diklik jual saja, Pak. Diklik jual, mau berapa persen, tinggal dijual langsung. Langsung jadi duit, nanti balik ke duitmu di deposit balik gitu ya. Terus kalau mau di withdrawal, tinggal di wallet itu kemudian ada menu withdrawal. Ya. Wallet ini kan, bentar mana ya? Atau bisa masuk ke beranda. Beranda juga ada menu withdrawal. Kalau udah ada withdrawalnya nih, ada tarik. Nah, ini tarik ini langsung ditarik ya. Nah, ini langsung ditarik ke bank account kita, langsung masuk, teman-teman. Nah, ini berapa yang mau ditarik, tinggal klik udah masuk. Gampang. Jadi menunya untuk tarik itu di beranda, kemudian teman-teman klik tarik, kemudian teman-teman klik tarik IDR ke bank, terus masukkan angkanya langsung masuk. Dah sesimpel itu. Udah selesai tutorial dan ini trading kripto kita. Ada pertanyaan? Gampang kok? Lebih gampang daripada saham, guys. Nanti dikasih video ini apa ya? Tak, pelajari lagi. Rekaman Oke, izin aja. Grup ya. Ya, gimana? Masih agak bingung di bagian yang jual short itu. Kalau yang beli long udah paham, cuma kalau yang jual short itu kan kita masang harga di bawah ya. Nah, itu jadi kita otomatis beli di harga sekarang atau nanti ke CL di harga yang kita masukin itu, Kiai? Kalau pilihannya market order ya langsung dapat kayak tadi di harga sekarang. Kalau kamu mau ngantri itu berarti di limit order. Kalau pas masuk yang short itu jual short. Short itu kan di future, bukan di spot. Gimana sih? Yang di future tadi kan kalau misalkan kayak bilang kalau beli long kan berarti kan kita perkirain harga bakal naik nih kan ya. Nah, kalau yang jual short itu kan harga bakal turun. Nah, kalau pas kita masuk jual short itu berarti kita otomatis buy di harga sekarang atau bagaimana ya? Itu saya masih agak. Ini loh, kan ada dua, ini lihat nih. Ada limit order sama market order. Logika itu mau trading di mana-mana, itu market order itu berarti kamu ngikutin harga market. Kalau limit order itu berarti kamu ngikutin harga kamu sendiri, kamu ngantri gitu loh. Paham nggak? Oh ya.
Nah, ini MU-nya saya berarti ketinggian nih 23% nih. Nah, ini bahaya kayak gini. Berarti tadi apa namanya aplikasinya tidak real time. Nah, kalau mau limit berarti Anda ngantri. Anda mau ngantri di berapa? Misalkan ngantri tunggu jatuh di 16.000 gitu loh. Oh, ya, ya, ya. Nunggu jatuhnya misalkan. Kalau Anda mau pasang long misalkan, saya tidak mau nih beli di harga 118, saya maunya beli harganya misalkan tunggu turun di 116, ya bisa aja Anda pakainya limit itu. Sebaiknya atau kemudian Anda pasang beli atau long. Nah, kemudian kalau misalkan Anda pengen short, saya mau belinya nanti kalau udah sampai 24.000 ya nggak apa-apa dipasang di limit order 24.000. Nanti begitu menyentuh 45 apa 24.000 kemudian kamu jual short berarti ketika 24.000 kamu langsung terpasang otomatis short gitu. Oh. Oh, ya, ya, oke, oke. Oke, terima kasih, Kai. Hanya Pak ya. Kiai, itu di wallet itu nggak kelihatan ya kita beli barang apa aja ya Pak Kiai ya di pintu. Kelihatan loh. Tadi udah saya liatin. Tinggal ini diklik wallet itu. Di sini ada nih. Wallet ya. Terus kemudian ya Nggak kelihatan tadi saya beli XRP 200 USDT nggak ada tapi di sini. Kelihatan, lihat di aset, Mas. Lihat di aset tulisannya. Oh, Ada allocation sama aset tuh. sebelah kanan aset. Sembunyikan Ada saldo allocation nol sama dulu, aset. Pak. Itu kelihatan. Cari di wallet, wallet. Nih klik. Lihatnya di wallet ada allocation sama aset di bawah yang biru tuh. Nah, ini wallet ini lihat ya. Ada kok. tapi kok nggak kelihatan ya di sini. Ini loh liatin dulu. Ada alokasi Rincian. sama aset, Mas. Ada alokasi sama aset. Lihat di walletnya. Wallet itu kanan bawah ada tulisan wallet. Klik. Iya kanan bawah ada. Nah, ini Nah, udah karena di bawah biru ada allocation sama Rincian aset aset itu tuh. klik. rincian Klik aset tuh. ini loh, rincian aset diklik. Alokasi aset sama rincian aset. Rincian asetnya diklik tuh ada. Nah, itu. Udah ketemu belum? Belum. Ya Allah, itu loh. Yang atas itu yang spot itu. Semua Tapi buat dulu edit whitelist. klik semua. Semua kemudian dari alokasi aset yang default kan alokasi aset, diklik rincian aset ini. Lihat di tempat saya. Soalnya sampean zoom-nya sama yang buat trading ini ya, handphonenya sama ya. Iya handphone sama. Nah, makanya. Itu jadi whitelistnya maksudnya dia masukin dulu kalau mau lihat presentasinya tuh. Tuh lihat Whitelist. tuh, rincian aset sudah ada. Coba lihat di zoom-nya dulu. Di zoom-nya sampean lihat dulu nih. Klik, sampean lihat dulu nih, matiin yang itu dulu. Yang apa? Pindah ke zoom dulu nih. Wallet, klik wallet. Balik lagi, balik wes. Klik beranda. Klik beranda. Nah, ini namanya beranda. Tampilannya seperti ini. Anda geser ke kanan bawah ada tulisan wallet. Jadi untuk ngecek semua itu di wallet, di dompet Anda. Klik wallet. Nah, dari wallet Anda klik ada dua, ada alokasi aset, ada rincian aset. Terus di atas itu ada semua, ada wallet, ada future. Anda klik yang semua. Semua Anda klik, ya toh? Semua Anda klik, ya. Kemudian dari alokasi aset Anda klik rincian aset muncul itu. Muncul itu, Pak. Sudah belum? Ini future udah cuan Pak Yai. Iya. Pakai sandal. Iya, future udah cuma 21.000 ya. Jadi kita selalu masuknya weekend ya, Sabtu atau Minggu nanti ikutin saya.
Nanti TP-nya biasanya kalau nggak Rebo, Kamis atau Jumat ya Pak ya. Itu jam berapa Pak Kiai itunya transaksinya biasanya? Biasanya kalau kita jual ya Rebo, Kamis, Jumat pagi ya. Pagi itu paling enak tuh jam 7 gitu. Karena saya Oh, males belinya jam berapa Kiai? belinya ya hari Sabtu Minggu sore gitu ya, Sabtu Minggu sore atau malam. Sabtu, Minggu sore atau malam. Tapi tunggu koreksi aja, tunggu aba-aba saya aja sampean saya beli, sampean beli, saya jual, sampean Iya. jual. Udah pantau grup aja. Itu di grup WA itu ya Pak, Kiai Kripto Bagus kan? Heeh. Oke, siap Kiai. Yang Solana udah mulai cuan ya, Solana jadi udah mulai cuan. Tadi Bitcoin yang USDT-nya juga udah mulai cuan. Ada pertanyaan lagi? Ya, iya untuk rekaman nanti bisa di-share ya. Ya, rekamannya nanti aku share ya, aku download dulu nih ya. Ya, makasih ya. Ya, Saya lihat rekamannya aja nanti ya. Makasih ya, Kiai. oke ya wis, cuma semudah itu ya. Sekarang udah Nanti rekamnya jam berapa ya rekam untuk pas? ini loh, udah nanti saya kasih linknya ini tinggal saya stop recording udah selesai nih ya. Ini saya stop ya.